Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa as'alullah ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa hudan wa tuqan wa salahan wa barakatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fatir as-samawati wal ardi 'alimal ghaibi wasy-syahadah. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 6 Ramadan atau 5 Ramadan di Indonesia 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Februari 2026 Miladi. Alhamdulillah kita bisa online untuk pelajaran tentang puasa Ramadan dan hubungannya dengan pembaruan ubudiyah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa kepada Allah atau untuk Allah adalah jenis ibadah yang sangat istimewa. Seorang muslim dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan puncak daripada derajat yang paling tinggi untuk seorang hamba ketika dia menjadi hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Isa alaihi salam, beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak enggan menjadi hamba Allah, karena penghambaan kepada Allah adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yastankifal masih an yakuna 'abdan lillah." Nabi Isa alaihi salam itu tidaklah sombong, tidaklah enggan untuk menjadi hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka predikat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan derajat tertinggi dari seorang hamba. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi ini, yaitu hamba. Dalam firman-Nya, "Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya. Di dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laila." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Disebutkan pula dalam surat Al-Kahfi, "Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab kepada hambanya.
Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 19, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uh, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Subhanahu wa taala berdiri menyeru kepadanya, berdoa kepadanya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia dan paling sempurna, namun beliau tetap seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan terbesar seorang muslim adalah mencapai derajat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, kehinaan seorang muslim adalah ketika dia menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba dunia, menjadi hamba harta, menjadi hamba kemewahan dan lain sebagainya. Disinilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallah ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang disebut dengan ihsanul ubudiyah. Kebaikan dalam beribadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau memang tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Inilah tujuan penciptaan manusia, bukan untuk hidup memuaskan diri sendiri, atau tidaklah dia hidup hanya demi kehidupan dunia saja. Akan tapi tujuan yang mulia di sana adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki di dunia ini selain tugas beribadah kepada Allah. Sehingga tidur, makan, dan hubungan suami istri, kehidupan kita dapat menjadi ibadah jika didasari dengan niat yang baik. Penghambaan adalah jalan yang agung. Penghambaan memiliki tingkatan. Dan hakikat daripada penghambaan adalah tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Kepadamu kami tunduk ya Allah. Kepadamu kami merendah. Kami mengakui hanya Engkau Rabb kami. Kami mentauhidkanmu ya Allah, dan kami bersyukur kepadamu. Hamba adalah orang yang tunduk dan patuh. Maka semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna pula ibadahnya. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang yang paling sempurna ibadahnya karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk Allah, kita beribadah kepada Allah, kita mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kita hidup dengan pertolongan Allah dan bersandar kepadanya. Tidak ada yang mampu memberi manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
Ala lahul khalqu wal amr. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan dia pula yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang yang tunduk semuanya kepada perintahnya. Ingatlah, milik Allah lah segala penciptaan. Maka dari tauhid rububiyah ini, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta menuju jalan untuk mengakui tauhid uluhiyah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Karena dia menciptakan kita, maka dia berhak memerintah kita. Maka berdoa kita pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati dan sembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi agar kita memakmurkannya dengan syariatnya, bukan merusaknya. Maka di sini korelasi antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Yang engkau akui bahwa dialah satu-satunya pencipta, dialah yang menjadi satu-satunya yang disembah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita berpuasa? Kita lapar dan haus, kita menahan syahwat. Mengapa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang sangat berat ini, berpuasa, menahan diri dari makan dan minum dan syahwat, itu terasa manis ketika kita mengetahui bahwa ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba merendah kepada Allah, maka semakin dekat dan mulia kedudukannya. Hati ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidaklah akan menemukan ketenangan kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menemui kesempitan, kegelisahan, kehampaan, kekayaan dan ketenaran, meskipun dia miliki, tidaklah bisa memberi kebahagiaan tanpa ibadah. Mengapa orang beriman bisa kuat untuk bangun salat subuh, untuk bangun, untuk sahur sebelum subuh? Karena ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi daripada ibadah sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Nama atau tanda atau amalan atau sifat yang global menyeluruh dari semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Segala yang dicintai dan diridhoi Allah itu adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sangat jelas sekali perbedaan antara penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan kepada manusia. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan kerelaan, kebahagiaan. Sedangkan penghambaan seseorang kepada manusia itu penuh dengan paksaan. Orang beriman rela menahan lapar dan haus karena mengharapkan kehidupan abadi di surga. Jiwa tidak meninggalkan sesuatu yang dicintai kecuali demi sesuatu yang lebih tinggi dan lebih dicintai. Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, baik itu di kehidupan dunia
maupun pahala yang besar di akhirat. Maka kebahagiaan sejati adalah hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala merasakan hidup di dalam surga dunia sebelum dia masuk ke dalam surga di akhirat, yaitu merasakan ketenangan batin, ketenangan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa merupakan kenikmatan. Seorang hamba membaca Al-Qur'an karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ketika dia membaca Al-Qur'an, dia sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasakan manisnya kalam Allah. Ia hidup dalam salat, ia hidup dalam zikir dia. Dia hidup dalam doa. Dia hidup dalam puasa dan tilawahnya. Maka puasa adalah rahasia antara hamba dan Rabb-nya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki kebahagiaan. Orang yang berpuasa itu memiliki kebahagiaan. Dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bergembira karena dia dapat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya para nabi bahkan. Dia bahagia karena bisa menyelesaikan ibadah. Dia bahagia karena dia akan mendapatkan pahala. Dia bahagia karena doanya dikabulkan. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta, karena takut, dan karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Maka cinta kepada Allah inilah adalah cinta yang mampu mendukkan segala kesulitan. Dalam meraihnya seorang hamba berlomba dan kepadanya para hamba mengarahkan amal mereka. Cinta kepada Allah adalah kekuatan hati, makanan roh, penyejuk mata, dan kehidupan sejati. Siapa yang terhalang dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang yang mati secara batin. Cinta kepada Allah adalah cahaya. Siapa yang kehilangan cahaya itu, maka dia tenggelam dalam lautan kegelapan. Maka kenikmatan agung yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba adalah mencintai Allah, yang membuatnya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepadanya. Betapa banyak manusia merasakan siksaan di dunia, apalagi nanti di akhirat, karena bentuk cintanya yang salah. Seperti sebagian manusia yang mencintai berhala, sebagian manusia yang mencintai penyembah berhala, seperti kaum Nasrani atau Majusi yang menyembah api, cinta kepada api. Juga ada yang mencintai wanita seperti pencinta syahwat atau pencinta harta dan dunia serta perdagangan, atau mencintai teman-teman dan kelompok pergaulannya. Karena itu ia tidak merasakan ketenangan kecuali jika kecintaan ini
didasari dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya merasa berat ketika dia lebih cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga berat pula untuk beribadah puasa, sehingga menjadi berat pula ketika dia membaca Al-Qur'an, sehingga menjadi berat pula ketika dia untuk beriktikaf atau berkhalwat, karena cinta dia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia merasa nyaman bersama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengenal hakikat penghambaan, mencintai kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan dinaungi di hari kiamat bersama 7 golongan yang dinaungi di bawah arsy-Nya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah lindungan arsy-Nya, di antaranya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, kemudian mengalirlah air mata kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara momen-momen untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berpuasa ini adalah ketika seorang muslim beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid dengan niat i'tikaf untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan segala keterikatan dunia dan manusia agar dia bisa fokus beribadah, meluapkan kerinduan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebagian manusia menjadi gila karena cinta kepada sesama makhluk, rela mengorbankan segala yang mahal demi yang dicintainya, bahkan gila atau bunuh diri jika kekasihnya meninggal, seperti ada kisah-kisah di dunia Arab seperti Majnun Laila, atau bahkan ada yang mencintai sesuatu yang aneh hanya karena berkaitan dengan orang yang dicintainya, sehingga dikatakan ada orang yang mencintai budak wanita itu sampai mencintai bahkan anjing-anjing yang berwarna hitam pun dicintainya karena dia mencintai budak yang hitam. Jika cinta kepada makhluk saja bisa seperti itu, bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ekspresi cintanya mereka kepada Allah itu sangatlah besar. Oleh karena itu, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hambanya yang beriman, Allah berikan mereka karakter yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, hamba-hamba yang beriman, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah hubungan antara Allah dengan mereka. Dia mencintai mereka, Allah mencintai hamba-hambanya, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu seseorang memperhatikan bahwa seseorang merasa iba terhadap para korban yang dirampok oleh pencuri-pencuri Ramadan. Istilahnya adalah pencuri-pencuri Ramadan
yang mereka berusaha untuk mengambil waktunya orang yang berpuasa untuk digunakan dengan tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat, seperti menyibukkan manusia, kaum muslimin, dengan sinetron-sinetron, tayangan-tayangan televisi, drama-drama, ataupun perbincangan-perbincangan, sehingga hiruk pikuk pasar, tontonan serial, permainan, dan kumpulan teman-teman yang berkumpul tanpa tujuan jelas, sehingga waktu terbuang di malam hari, waktu terbuang pula di siang hari, padahal Allah Subhanahu wa taala hendak menerima taubatnya kaum muslimin. Namun orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya juga ingin agar kaum muslimin menyimpang sejauh-jauhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 27, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima." Dan Allah Subhanahu wa taala hendak menerima taubat kita dengan berpuasa ini di antaranya. Namun sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ingin agar kaum muslimin menyimpang sejauh-jauhnya. Maka di manakah rasa penghambaan yang dirasakan oleh orang malang ini dalam lingkungan dan suasana seperti ia hidup? Memang manusia membutuhkan hiburan, tetapi yang dibolehkan bersama keluarga dan anak-anak, serta memanfaatkan kesempatan untuk mendidik mereka, mengingatkan mereka tentang akhlak, mendahulukan orang lain, sebagaimana seorang sahabat yang rela menahan lapar ia juga mengingat keadaan orang-orang fakir saat merasakan lapar, lalu berusaha membantu kebutuhan mereka. Ia memikirkan kebutuhan kaum muslimin, karena banyak dari kalangan kaum muslimin yang membutuhkan mengenal Islam. Maka pada momen-momen berpuasa pun dia bisa memfokuskan atau bisa memberikan kesempatan waktunya untuk berdakwah, baik itu melalui media-media, menyebarkan pesan-pesan yang bermanfaat. Maka di sini seorang yang berpuasa bisa ikut serta dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang perlu untuk diingat seseorang dalam penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia telah melakukan ibadah, baik itu puasa, salat, zakat, sedekah, tidaklah dia menjadi sombong dengan amalannya. Akan tetapi keadaan dia setelah beramal itu adalah takut karena minim atau karena tidak maksimalnya dia dalam beribadah. Maka seorang yang beriman ketika selesai dia melakukan ibadah puasa, dia merasa takut dan was-was agar atau mengingat bahwa amalannya ini tidaklah sempurna. Amalannya ini apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 tentang sifatnya orang yang beriman ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dari
zakat, dari sedekah, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Mereka takut amalnya tidak diterima, padahal ia berpuasa, sholat, bersedekah, mengikuti jenazah, memberi makan orang miskin. Namun hati dia merasa takut Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya dia atau tidak. Sehingga dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim." Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan terimalah taubat dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah penerima taubat dan Maha pengasih. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur, yaitu Maha mensyukuri. Allah memberi kepada hamba, memberi taufik kepadanya dan menghargai amal yang sedikit, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meremehkannya. Bayangkan jika engkau diundang berbuka dan disuguhi satu butir kurma, bagaimana perasaanmu? Apakah engkau akan berterima kasih kepada tuan rumah? Maka Allah, jika engkau mempersembahkan satu kurma melalui sedekah, Allah akan menerimanya dan akan menumbuhkannya sehingga pahalanya berlipat-lipat menjadi seperti gunung. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita agar jangan meremehkan sedekah meskipun sedikit. Rasulullah SAW bersabda, lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan setengah kurma, dengan sedekah setengah kurma. Mungkin tampak kecil, bahkan tidak berarti. Akan tetapi jika engkau tahu bahwa satu kurma bisa menjadi sebesar gunung dan bisa melindungi dari neraka, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, Maha menerima, Maha bersyukur. Disinilah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala mencintai pujian dan sanjungan. Maka ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai pujian, sanjungan, maka lisan kita tidaklah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa seorang hamba itu selalu berada dalam 4 keadaan. Keadaan dalam kenikmatan dan kewajiban dia adalah bersyukur. Dan keadaan yang kedua adalah ketika dia diuji dan kewajiban dia adalah bersabar. Dan yang ketiga, keadaan dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah keadaan dia dalam kemaksiatan. Maka seseorang melihat sekarang dia sedang berada dalam kenikmatan atau ujian. Ketika berada dalam kenikmatan, dia bersyukur. Ketika berada dalam ujian, dia bersabar. Apakah sedang dalam ketaatan ataukah sedang dalam kemaksiatan? Karena ketika seseorang berada dalam ketaatan, dia bersyukur telah diberi taufik sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ketaatan pada ketaatannya. Dan ketika dia dalam kemaksiatan, segera dia ingat bahwa ini adalah kemaksiatan, maka dia segera bertobat dan beristighfar. Ini
ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwa ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa bersama Allah Subhanahu wa taala, hidup bersama Rabb-Nya, sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa amalan yang paling mulia, yang paling diterima kepada Allah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling banyak zikirnya, paling banyak ketaatannya. Maka ketika puasa ini dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi puasa yang istimewa dan perpahalanya maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat, zakat, puasa, haji, kurban, dan ketaatan-ketaatan kita menjadi ketaatan-ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketaatan-ketaatan yang malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna mimman yanzuru ila wajhikal karim. Nas'aluka al-ikhlas fil ghaibi wasyahada. Wa nas'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi wal ridha. Wa nas'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Wa nas'aluka na'iman la yanfad. Wa qurrata 'ainin la tanqati'. Wa nas'aluka ar-ridha bil qada' wa barda al-'aishi ba'da al-maut. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اجزنا به الجزاء الأوفى. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك مسلمين، لك مؤمنين، لك تائبين، لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم نور قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. نسألك الفردوس الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa disampaikan perihal puasa Ramadan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.